Cara memindahkan murai pejantan dari kandang yang satu ke kandang yang lainnya. Dan ini sudah kita siapkan 2 sangkar teman-teman yang akan kita pindahkan. Ini ada murai pejantan di kandang nomor 6 dan di kandang nomor 3. Dan ini sudah kita siapkan 2 sangkar teman-teman. Dan ini banyak sekali manfaatnya. Jadi teman-teman semuanya itu harus bisa melakukan cara seperti ini. Dan harus kita lakukan sesering mungkin, supaya nanti tidak ada kendala di periode berikutnya. Apa saja sih manfaatnya dan bagaimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seputar peternakan murai batu si CDW Big Farm. Di video kali ini kita akan berbagi tips nih teman-teman, berbagi tips tentang cara memindahkan murai batu pejantan dari kandang satu ke kandang yang lainnya. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar, bagaimana sih mas cara memindahkan murai pejantan dari kandang satu ke kandang yang lainnya. Kalau misalkan kita beternak murai batu secara poligami, cuma 2 betina 1 pejantan, itu lebih enak teman-teman. Kita memakai kandang yang tengah ada bolongannya atau ada pintu tengahnya di tengah-tengah kandang. Tapi ketika kita memakai cara seperti ini, pindah kandangnya banyak, pejantannya cuma sedikit. Jadi cara ini yang harus kita lakukan. Dan ini banyak sekali manfaatnya teman-teman. Kita bahas dulu manfaatnya nih. Sebetulnya ada manfaat, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kita bahas ke kelebihannya terlebih dahulu. Kenapa sih murai jantan ini kok harus kita pindah dari kandang satu ke kandang yang lainnya? Ini kelebihan atau manfaat yang pertama teman-teman. Ini untuk menghindari kejadian murai pejantan yang sering buang telur atau sering membuang cindilan atau sering mengganggu murai betina ketika ada murai betina yang sedang melakukan aktivitas pengeraman. Jadi kalau ada tipe murai pejantan yang seperti itu, bagaimanapun juga murai jantan terpaksa harus kita ambil dari kandang. Nah, cara ngambilnya ini kita bisa memakai beberapa cara. Ada yang pakai sangkar seperti ini, ada yang pakai kandang sekat, tengah ada pintunya, kita pindah itu juga bisa. Atau bisa juga kita tangkap. Tapi kalau misalkan kita tangkap, nanti yang terjadi murai jantan ini akan terjadi stres. Dan kita untuk menghindari stres itu, kita menggunakan sangkar ini. Nah, itu manfaat yang pertama, untuk menghindari murai pejantan yang sering buang telur ataupun buang cindilan ataupun sering mengganggu murai betina yang aktivitas mengeram. Jadi harus kita ambil dari kandang ternak. Itu manfaat yang pertama. Terus kemudian manfaat yang kedua, kita untuk apa sih murai jantan itu kita ambil dari kandang. Nah, manfaat yang kedua ini kita bisa melunturkan atau menghilangkan lemak murai batu pejantan ini. Kalau misalkan tidak kita lakukan cara ini, pasti nanti 3 periode atau 4 periode itu biasanya gak sampai 3 lah, 2 periode saja biasanya sudah berlemak murai jantannya. Nah, ketika ada murai jantan yang sudah berlemak, maka secara otomatis di periode berikutnya ya jelas akan zong, jelas akan tidak isi karena murai pejantan yang berlemak. Jadi ini manfaat yang kedua, kita mengambil murai jantan ini dari kandang ternak, kita pindahkan ke sangkar atau kita pindah ke kandang yang lainnya. Manfaat yang ketiga, kenapa kok kita harus mengambil murai jantan ini? Murai jantan ini kita buat untuk sistem ternak murai batu secara poligami dengan banyak kandang atau banyak murai betina. Jadi di kandangku ini kan ada beberapa kandang nih teman-teman. Pejantannya yang aktif murai jantannya cuma 2 ekor ini. Nah, ini harus kita lakukan, kita ambil murai jantan, kita pindah ke kandang murai batu betina yang lainnya. Itu manfaat yang ketiga. Terus kemudian manfaat yang lainnya, murai batu jantan ini kita ambil, kita bisa buat mainan teman-teman. Kita bisa buat mainan, kita ngopi ke rumah teman, atau kita ke gantangan, ataupun bisa buat hiburan di teras depan rumah. Itu ada 4 manfaat itu tadi. Jadi manfaat yang pertama, menghindari murai jantan untuk buang telur atau buang cindilan. Terus manfaat yang kedua, kita bisa mengurangi lemaknya. Terus kemudian manfaat yang ketiga, kita bisa melakukan secara sistem ternak murai batu poligami. Terus yang keempat, kita bisa buat hiburan. Tapi ada yang harus diperhatikan teman-teman, seperti di kandang nomor 6 ini. Ini kan kandang nomor 6 murai betina sedang mengeram. Nah, ketika nanti kita ambil murai jantannya, apakah murai betina itu akan lanjut mengeram atau tidak? Kita juga harus tahu kepada tipe murai betinanya itu.
Nah, kalau misalkan murai betina yang sedang mengeram itu sering keluar dari gelodok, sering mencari murai jantannya, caranya nanti murai jantan kita taruh di sangkar, kita tempel di depan kandang, nggak usah kita jauhkan. Jadi misalkan kita ada lemak nih, misalkan murai jantan ada lemak, murai betina tidak bisa ditinggal murai jantan. Nah, caranya si murai jantan kita gunakan di sangkar gantung ini untuk terapi. Untuk mengurangi lemaknya kita gunakan sangkar gantung ini. Tapi harus kita dekatkan, jangan dijauhkan. Kalau misalkan ada murai betina yang sering keluar, sering mencari murai jantannya, itu harus kita teliti juga untuk murai betinanya. Jadi jangan asal mengambil murai jantan, tapi kita juga harus teliti kepada murai betina yang sedang mengeram itu tadi. Jangan sampai murai betina itu tadi gagal mengeram gara-gara murai jantannya kita ambil. Nah, oke teman-teman, kita akan langsung ke prakteknya saja nih. Kita langsung ke prakteknya. Ini kita siapkan 2 sangkar. Nah, di kandangku sudah aku desain semaksimal mungkin. Ini nggak bagus ya, sederhana, semaksimal mungkin. Jadi pintu kandang dengan pintu sangkar ini kita paskan. Kalau misalkan sangkarnya kurang tinggi, kita gunakan ember itu untuk mengganjal sangkarnya. Nah, kita akan langsung praktekkan ya teman-teman. Nanti sebelum murai jantan ini masuk ke sini, sebelum kita ternak, murai jantan itu harus sering kita latih. Keluar masuk ke dalam sangkar yang lain, atau keluar masuk ke keramba. Jadinya enak nanti. Dan ini sebetulnya ada beberapa cara teman-teman. Sebetulnya untuk menangkap murai jantan supaya mau masuk ke dalam sangkar ini ada beberapa cara. Cara yang pertama, ketika nanti murai jantan ini tujuan kita masukkan ke sangkar sini. Cara yang pertama, kita bisa memakai cara terapi lapar. Kenapa kok harus kita terapi lapar? Karena nanti kalau misalkan murai jantan ini sudah lapar teman-teman, sudah terlalu lapar ya. Terlalu lapar, kemudian di sini kita taruh jangkrik. Kita pancing dengan jangkrik atau ulat hongkong atau ulat kandang, apalah terserah, yang penting kita pancing dengan makanan. Setelah murai jantan ini tahu makanan ada di sangkar, pasti murai jantan ini akan langsung masuk ke sangkar. Tapi biasanya setelah mengambil jangkrik, murai jantan langsung kembali ke kandang. Nah, itu kita bisa menyiasatinya dengan benang. Di pintu ini kita taruh benang dari kejauhan. Setelah murai jantannya masuk, baru kita tutup. Kita pancing dengan jangkrik terapi lapar. Itu cara yang pertama. Terus kemudian cara yang kedua, kalau misalkan murai jantan ini gak mau masuk ke dalam kandang atau ke dalam sangkar, kita bisa menggunakan dengan murai batu yang lain. Entah murai betina, entah murai trotol, entah murai jantan yang lain. Kita pancing di depan sangkarnya. Gitu. Jadi murai jantan ini kita pancing seperti itu. Kan murai itu karakternya tipe burung yang petarung teman-teman. Setelah dia mengetahui murai yang lain, pasti murai batu itu akan masuk atau akan langsung mengejar. Jadi sangkar ini kita taruh di depan kandang, terus kemudian kita gunakan murai jantan yang lain untuk memancing supaya dia mau masuk ke dalam sangkar. Nah, sangkarnya kalau misalkan kita tidak bisa menutup, ya kita harus pancing dengan benang itu tadi. Jadi yang penting intinya kita harus teliti dulu murai betina dan jantan tuh kira-kira kita kebutuhannya kita sesuaikan seperti apa. Itulah alasannya kita harus mengambil murai jantan itu. Oke lah teman-teman, semoga video yang singkat ini bisa memberikan manfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Rizal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.